Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli liyafqahu kalami. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan wa amalan maqbula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari jauh lah. Yang kami muliakan Bapak Kepala Dusun Bandar Selamat, kemudian yang kami muliakan Bapak RT, kemudian yang kami muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat umumnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah datang ke halaman Masjid Nurul Hidayah guna untuk menghadiri atau memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Kemudian istimewa kepada Ananda keseluruhan remaja-remaji masjid, pemuda-pemudi Mahato 25 Kanan yang telah berusaha payah membuat acara sedemikian rupa. Inilah bentuk kepedulian pemuda kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tadi saya bercengkerama dengan tokoh agama di Mahato 25 Kanan ini. Katanya sudah lama ya Bu, nggak diadakan Isra wal Mi'raj di kampung ini. Itulah peran utama pemuda dan pemudi yang ada di kampung ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini nggak lepas dari tanggung jawab kita, nggak lepas dari pengawasan kita. Coba kita lihat bagaimana pemuda-pemudi zaman now sekarang, ya. Malam Kamis, malam Minggu kilat betul keretanya, ya. Bagaimanapun hujan beceknya, ya, yang paling kilat itu tempat duduknya, ya, biar licin dia. Ya, kau pikir kau saja pemuda, saya dulu pemuda, ya. Biar licin dia, dikit dia. Jadi awak pun yang sebagai orang tua ini, sebagai ayah ini, Bu, apa nak? Gawananya ya. Rendah kali pasaran kita sebagai orang tua. Engkau pun yang perempuan, mana remajinya ini perempuan? Engkau pun perempuan, dibawa sedikit ke bakso kelengar sudah. Ya, kenapa enggak sudah? Kelengar dia pula. 25.000 jadi. Nah, inilah. Jadi kita sebagai orang tua, apa pengawasan kita? Inilah Bapak dan Ibu salah satu faktor mengakibatkan generasi pemuda di zaman sekarang rusak. Kenapa? Tidak adanya pengawasan orang tua. Dia sudah gede kok. Mau sholat, mau tidak, mau puasa, mau tidak. Ini nggak bisa. Ya. Jadi walaupun dia sudah menikah sekalipun, pengawasan orang tua tetap
Nah, sholat. Nanti ibu-ibu demi Allah, bapak-bapak, ya, nanti di yaumil kiamah mau masuk surga ditahan oleh Allah. Kenapa? Bapak dulu hidup di atas dunia nggak mau mengingatkan bini dan anaknya. Nah ini, ya, apalagi yang mengakibatkannya narkoba. Tengok Pak. Tapi saya yakin dan percaya dimanapun dia berada, kalau di atas dunia ini, ya pasti narkoba itu ada. Kalau dari di langit yang ketujuh mungkin nggak ada narkoba tadi. Kalau di kampung-kampung pelosok sekalipun pasti narkoba itu ada. Inilah kalau sudah kena narkoba pemuda itu, kalau sudah kena narkoba pemuda itu tidak terkecuali ya bapak ya. Perempuan lebih ganas lagi kalau kena narkoba. Jadi kalau nggak adanya pengawasan kita sebagai orang tua, tengok acara tadi, perlombaan azan, perlombaan ayat pendek, kemudian perlombaan pidato. Ini kan senang kita melihatnya. Nggak ada perlombaan joget, nggak ada perlombaan TikTok. Gitu. Nah ini juga. Yang lebih parahnya lagi, kalau tadi pemuda itu tadi rusak gara-gara handphone, ya tadi tingkah laku ayah dan mamanya. Tengoknya mamanya main handphone, tengok dari ayah main handphone. Ada sekelompok orang, 2 orang, 3 orang nggak mau bercakap, asik hebat saja. Atas kiri kanan bawah, atas kiri kanan bawah. Senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Anak kecil nangis, anak kita kasih handphone dia. Menangis lagi yang meraung-raung, bunyikan TikToknya. Kan gitu apa kan? Saya masih ting-ting, di zaman masih ting-ting, sama sekali belum juga berpengalaman. Tarik Pak. Itulah zaman anak sekarang ini, melawan. Ya. Jadi jangan memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bapak ibu-ibu, pengawasan kita kepada anak ini betul-betul ekstra. Tidak bisa kita hanya lepas begitu saja. Sudah tadi tamat TK, tamat SD, tamat MTS, tamat tadi aliyah, lanjutkan perkuliahan, terus kita pantau sampai nanti betul-betul dia tadi bisa memandikan jenazah kita, bisa tadi dia bertindak sebagai imam ketika kita menutup kedua mata. Wahai anakku, dahulu kau kutimang-timang sampai tadi kotoranmu selengket di kukuku ketika aku makan. Ku makan itu nak kotoranmu. Tapi saat ini nak, aku menutup kedua mata. Mandikan aku dulu nak. Kemudian engkau nak yang bertindak sebagai imam. Sholli ala hadal mayit arba'at takbiratin faradul kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saksikan olehmu wahai malaikat, si anak telah memandikan mamanya, si anak telah menyolatkan bapaknya, kuampunkan dosanya keseluruhan. Berkat apa? Walal solih yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapak. Nah ini. Kemudian bapak-bapak, kalau sudah soleh anak kita itu, jangan dikomen-komen. Mau dia pakai jubah, mainkan. Mau dia pakai jubah cingkrang, mainkan. Mau dia pakai tadi lengan pendek, mainkan. Asal lihat tertutup aurat. Jadi kita bapak-bapak ini cerminan anak kita. Kita bisa bertoleransi dengan apa lagi ini? Banyak kali ini. Jadi enak. Beda ya. Jadi enak kan Ustaz? Jadi kita cerminan kepada anak kita bapak-bapak. Kita bisa bertoleransi dengan lain agama. Bisa kita menghormati Natal. Bisa kita menghormati Waisak. Bisa kita menghormati Gongsi Pacai. Tapi kita sama Islam selalu merasa benar pendapat dia yang mau didengar. Pendapat orang tak mau dia mendengarnya. Nah ini masalah kudus diperdebatkan. Kenapa diperdebatkan? Itulah. Satu Muhammadiyah, satu NU,
Satu tadi Salafi, Wahabi. Asalkan passwordnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mainkan. Ini tidak. Dia bertindak sebagian tak berani. Mulut dia habis itu baca cakap-cakap di belakang. Kan ini yang banyak terjadi di masjid-masjid. Tapi saya benar percaya kalau masjid ini nggak mau tuh. Di kampung saya itu banyak itu, Pak. Yang usollinya Allahu Akbar ada tengah-tengah, Allahu Akbar ada ke kiri, Allahu Akbar ada ke kanan, Allahu Akbar ada seperti ini. Ini semua benar. Gini pun dia kenapa berbanyak? Salah bukan? Gitu. Yang salah gini Pak, pegangnya apanya? Apanya? Allah, begini dia. Tapi jangan pula gini foto-foto. Ini jangan diperdebatkan. Kalau tidak ada ilmu, jangan sok berilmu. Jadi bapak-bapak sekalian, saya ingatkan kembali dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini. Mari kita merangkul. Jangan kita buat di kampung ini ada firqah-firqah. Ada golongan-golongan. Perbedaan itu rahmat. Perbedaan itu rahmat. Mau Syafi'i jadi, mau Maliki jadi, mau Hambali jadi, mau Imam Hambali jadi, semua sama. Asalkan passwordnya tadi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mana ya panitia miknya? Tidak. Bisa terpulaan di saya nanti ini. Macam kayak film Suzanna kedua ini. Ini malam ini kita beringati Isra wal Mi'raj. Berjalannya Muhammad dari Mekah sampai tadi Palestina. Dari Palestina naik ke langit. Sudah jelas tadi dibacakan oleh qori kita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak dan Ibu, perlu kita ketahui bersama, Isra wal Mi'raj ini terjadi 1 tahun sebelum tadi Rasul itu hijrah ke Madinah. Jadi timbul pertanyaan Bapak dan Ibu, kenapa tadi Muhammad itu ketika waktu di Madinah, kenapa tadi nggak diserahkan oleh Allah? Kenapa nggak dimi'rajkan oleh Allah? Ini tadi, kenapa tadi pas tadi itu warga Makkah kafir Quraisy membenci Nabi? Makanya dari Muhammad dari Israel. Makanya dari Muhammad itu Isra. Pulang sepertiga malam, duduk dia termenung. Hai Muhammad, ngapain kau termenung? Kata Abu Jahal, saya baru pulang paman. Dari mana? Dari Masjidil Haram Makkah sampai ke Palestina, kemudian naik ke langit. Kemudian pulang lekau subuh. Iya, bukamu. Bohong kau, tukang dusta kau. Kalau berlebih percaya kau tanya Abu Bakar. Tanya Abu Bakar, yakinnya kau itu Muhammad? Dia tadi itu dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik ke langit, yakinnya kau itu? Kok ada langit yang ke 100, yakin Nabi. Makanya sampai dia digelar dengan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan Nabi. Ketika malam Isra, Muhammad banyak melihat kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu, peringatan Isra wal Mi'raj ini aja ini. Nah, apa ujung-ujungnya? S-O-S-O la tambah T, solat. Tak ada nih yang lain, Bapak. Nah, ini masjid yang besar nih. Kata Pak Rangkuti tadi, ini Pak Ustaz, ketika bulan puasa ngecor nih. Ini puasa Pak, ada sebagian puasa Pak, ada sebagian tidak. Yang itu, jadi ini sudah sempurna. Idza tamma amru bada naqsu, kata Abu Bakar. Ketika sudah terlihat kesempurnaan itu, tinggal menunggu kehancuran. Ini tengok, teragi chat nih. Pak, nggak main lagi cicit Aries Paragon, Jotun. Sumbang, chat, relip jadi. Jamaahnya itu aja. Nah, gitu Pak. Berapa banyak tadi masjid-masjid yang meminta-minta di tengah jalan? Pelan-pelan Pak, Bu, impaknya, ayo, cop, masuk. Ada 20 ini ke Medan. Tapi tengok Pak,
orang Nasrani. Ada mereka minta-minta, hei Pak Saragi, Pak Rangkuti, pelan-pelan dulu bantu gereja. Mana mau mereka seperti itu. Inilah al-ittihadu asasun najah. Bersatu adalah pangkal keberhasilan. Ketika tadi Nabi itu Isra, ada memanggil sebelah kanan, Muhammad, come here. Sini Muhammad. Sikit pun tak mau menoleh Muhammad. Kemudian berjalan lagi, dipanggil sebelah kiri, Muhammad, berhenti dulu. Sikit pun Muhammad tak mau menoleh. Kemudian bertanyalah Muhammad kepada Jibril, hai Jibril, siapa tadi yang memanggil kita sebelah kanan itu? Apa kata Jibril? Hai Muhammad, itu adalah panggilan orang Yahudi. Kalau kau tadi berhenti, kau ajak tadi dia ngomong, mungkin umatmu Mahato 25 kanan akan masuk orang Yahudi. Tepatlah wahai pilihan wahai Muhammad, kau tidak berhenti. Kita lihat Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ada tahu berita baru-baru ini Imam besar Masjid Al-Aqsa Syekh Azhari, kalau nggak silap saya, itu ditangkap oleh Israel sekarang Bapak. Ya, ditangkap sekarang. Karena tadi posisi Masjid Al-Aqsa itu sudah tadi tidak diperbolehkan oleh orang Yahudi melaksanakan sholat berjamaah. Jadi banyak-banyaklah kita bersyukur Bapak-bapak. Ya, makmurkan masjid ini. Ya. Tapi gimana lah Ustaz? Ya. Ketika puasa tahun kemarin, umat muslimin dan muslimat gembira menyambut datangnya Ramadan. Ini pun nanti mungkin itu Pak akan dilarang lagi itu COVID-21, nggak lagi COVID-19. Tengoklah Pak. Mahal di boli ambal. Tobal. Saya menilai keraming, menutik nilai kepala. Akibat apa? Kokoro tambah na corona. Alhamdulillah kita memperingati hari ulang tahun corona. Betul tidak Pak? Betul. Nah, inilah fitnah. Kita zaman Jabiro sekarang Pak. Zaman munafik. Kemudian yang kedua sebelah kiri, siapa itu wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, oh itu adalah orang Nasrani, orang yang merombak-rombak akidahmu, akidah umatmu nanti di akhir zaman. Apabila kau berhenti Muhammad, mungkin nanti di akhir zaman umatmu itu ada yang menggadaikan akidahnya. Kita lihat sekarang Bapak, akibat perekonomian yang susah. Tengok di Jawa, di Sumatera banyak orang yang menggadaikan akidahnya. Banyak orang yang sekarang menyusup di kalangan orang Islam. Hei Pak, ayo masuk. Haleluya. Ayo masuk Yesus. Ini Pak uang 200 juta. Cair. Ini hati-hati Bapak. Apalagi sekarang mulai zaman Krismon kan Pak. Sawit mahal harganya. Trek. 1 hektar 200 kilo. Itulah kita manusia tak bersyukur. Kalau nggak ada buahnya gimana? Ustaz, alah pas bayar kreditnya. Siapa suruh kredit? Konten apa? Gitu Pak. Ini dor kita mengeluh. Dah uang sekolah lagi, bentar lagi puasa lagi. Tak pernah itu Pak mendapatkan bulan puasa. Wih, aku betul masih butet. Sonang lebih setahun ini dia. Tak pernah begitu jawaban itu Pak. Tak pernah. Dor lah yang susah. Tiap tahun sembako naik, beras naik, daging naik, ayam naik, semua naik. Nggak ada yang pernah turun itu Pak. Tak ada pernah itu turun. Jadi kita yang menyikapinya bagaimana? Kita sudah tua. Jangan gara-gara tak ada duit Bu dikasih bapak merepet saja. Dari pintu belakang sampai pintu depan, inilah sar-sar semuanya. Ya. Jadi ibu ini Bang nggak cukup dia bahan-bahan dapurnya merepet nih. Tak ada tadi sulitnya, nggak ada bawangnya, nggak ada bedaknya ya kan Bu? Nggak ada bincunya, nggak ada celaknya. Ini ibu-ibu zaman now sekarang pun ngeri-ngeri Pak. Ya tobolnya lagi bedaknya. Nang kena ireng.
Iku aku yang adu videonya. Pertama saya tergoda, ibu ini cantik kali. Sekarang mana lagi zaman baru sekarang, bincu daun tinggi sekarang. Ya nggak lagi merah sama pink. Nah, ada oranye, biru. Ya, itu lagi bu, hati-hati. Ibu, saya ingatkan, Allah melaknat orang yang memakai behel dan mencukur alis. Ibu mau tampil cantik, ingat pak. Ya, salah satu ciri-ciri istri yang soleh itu adalah apabila bapak lihat ibu ini senang hati bapak. Bukan karena bincunya, bukan karena bedaknya, bukan karena tadi solehnya, bukan karena tadi rambutnya, walaupun keriting juga tetap bapak cinta kepada ibu. Ini tidak, lihat ibu sekarang nih, hempodor alit, handphone, sikit-sikit secara langsung, selfie, ini kalah pemuda sekarang, kalah sekarang. Ya, alisnya itu kayak ekor kalajengking naik ke atas nih. Cuma sekarang ibu nih. Ustaz, nggak boleh mencukur, nggak boleh, haram hukumnya. Memangkas boleh, rapi-rapikan nih. Ini cukur habis kandas. Itu apa itu bu? Biar nampak tuyul. Jelas sekarang. Jadi yang balik kita ke laptop, yang kedua tadi dilihat Nabi itu adalah orang Kristen yang memporak-porandakkan tadi akidah umat Islam. Kemudian selanjutnya Nabi kemudian disuduhkan dari Nabi air khamar dan susu putih. Kemudian tadi dipilih oleh Muhammad tadi susu putih itu seperti air gelas di atas ini. Dia minum. Apa kata Jibril? Tepatlah wahai pilihanmu itu wahai Muhammad. Apabila tadi kau minum tadi arak nih, khamar nih, maka tenggillah semua mata kanan. Sedangkan gak diminum Muhammad kemarin itu khamar, arak. Tengok pemuda kita. Untuk mengelakkan jomblo, tetean. Bir putih, bir hitam, pergi ke semak-semak. Untuk apa wahai pemuda? Untuk apa wahai pemudi? Ya, ini tadi. Apalagi baru-baru ini bapak dan ibu mungkin kita dapat kabar kan? Peraturan Perpres nomor 10 tahun 2021 disahkan legalisasi miras. Jadi saya pun pak sudah boleh berjual miras terang-terangan kalau jadi kemarin. Tapi alhamdulillah nggak jadi. Khamar adalah induk segala kejahatan. Kenapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Diminum tadi itu khamar, rusak akalnya, makanya tadi haram. Mencuri kenapa haram? Merugikan orang. Awak yang nanam, kau yang nyopet. Kan itu. Ini khamar. Tengok pak. Di Mahato kanan ini ada nggak bakter tua? Di Mahato ini semuanya pasti banyak bakter tua. Yang menjadi ironisnya adalah kalau tadi yang punya bakter tua itu sinenggolan mereka Kristen, nggak ada masalah. Ini yang punya orang Islam. Yang minum di sana anak haji, anak halibah. Beli tambul, minum hebat. Saya yang minum tua tu, standing jalan. Tak jatuh tukak mati dah. Ini sekarang pemuda apa hebat-hebatnya. Standing. Baru berapa gelas yang kau minum tua tu? Ya, ini potentengan. Ayo. Kalau engkau betul-betul pemuda, tunjukkan karakter akhlak yang mulia. Ajan kau di masjid nih, bertindak kau sebagai imam. Acara seperti ini patut terhadap kedua orang tua, itu baru pemuda. Ini kan tidak. Makanya pun pak, jangan kita salahkan anak kita melawan kepada kita. Akibat apa? Salah satunya ada kita berikan tadi makanan dari yang haram. Apa lah Ustaz contoh makanan yang haram? Iya. Acara seperti ini alhamdulillah ramai. Ingat Bapak 2019 yang lalu? Ayo Nandi, temu Rama.
Udah mandi, caleg lo. Nah, caleg kumpul, balik nang tempat niku salamkan amplop nang iki Pak ya, jalan nih. Nomor piro, ini piro. Nah, inilah nggak bisa dielakkan lagi nih. Sudah begitulah konstitusi negara Indonesia. Kalau nggak ada hepeng, jangan harap bisa jebol. Ini. Jadi ini yang mau kita rubah pemuda ini. Tapi pun Ustaz, bagaimana merubahnya nggak laku. Hai bapak, pilihlah saya insya Allah. Saya akan berada pada jalan yang benar. Nggak laku lagi bayar. Paling lagi memilih keluarga itu 7 orang. Coba siapkan barang kunci 500 juta 1 M insya Allah. Tapi ini tadilah yang menyogok dan yang menyogok pinar sama-sama masuk api neraka. Inilah tradisi kita sekarang. Mau bagaimana dari menciptakan balda tuntoi batun kok berobor. Di sekeliling kita banyak maksiat. Apabila kau lihat tadi kemungkaran, tegah pakai tanganmu, bilangkan do. Begitu. Nggak bisa pakai tanganmu, pakai mulutmu. Nggak bisa pakai mulutmu, pakai hati. Ya Allah, memang sudah begitu loh Ustaz, zaman akhir zaman ini. Nggak bisa lagi kita melawan. Akibat apa? Pemimpinnya yang zalim mengangkat pemimpin itu yang tak tahu agama. Ulama dikriminalisasi, tengok Pak. Makanya ketika Pak RT Seragi mengundang saya, takut saya. Ya? Panggil saya, Bang ada yang golek itu. Ya, iya. Tengok iban rumah pakai sepatu ladam nih RT. Pakai parang di sini dia. Ini mau nikam saya ini, ya kan? Teringat saya, sekali Jaber, matilah saya ini. Almarhum ya kan? Apa tuh Pak RT? Dia bilang, saya Pak RT dari Mahato Kanan. Apa tuh Pak? Ini Pak pemuda-pemudi mengadakan Isra Mi'raj. Oh, alhamdulillah. Bisa Pak malam Sabtu? Bisa Pak. Siapa di rumah Pak kemari? Saya bilang. Oh, engkau jam berapa Ustaz? Nggak boleh datang ke rumah Ustaz? Boleh. Saya bilang. Ya, nah, dari inilah ulama kita. Nah, ini pun tak tahu yang dari belakang dari atas masuk nanti akhir ini. Ya. Jadi inilah akhir zaman Bapak ya. Jadi itu yang ketiga dilihat Nabi, ketika tadi disuguhkan dia susu dia minum. Tapi walaupun begitu, tengoklah macam-macam tadi nama-nama jenis khamar. Yang lebih parahnya anak muda kita sekarang, Ustaz itu bilang anak muda, ayah-ayah pun banyak kan. Sekarang enak Pak RT, mabuknya, nggak lagi ribut nih ya. Ada mancis, ada jarum, ada aqua, SS, sabu-sabu, itu paling hancur. Nah kalau bulan tua, sini sekong 15, 20.000. Nah tahu saya, tapi sekarang nggak tahu saya ada lepak tertua di kilometer 5 atau tidak. Nah, karena saya mertua saya orang kilometer 16 berapa dan ini. Nah, tahu saya di tengah-tengah kampung itu ada bakter. Nah, inilah, ini PR kita. Mau bagaimana tadi anak kita nggak ikut? Ini ya oke lah kita larang. Nah itu bakter jangan diikuti ya, jangan kesana. Tapi kan dia lihat, ayo mufakat kita Pak RT Pak Gadun. Kalau ada sini sama halnya dengan PT Kengkas. Mau bagaimanapun Pak Dadi daya kita, upaya kita untuk tidak tetap dia berdiri nggak bisa Pak. Kenapa? Satu kekuasaan lebih berharga daripada 1000 kebaikan. Makanya ketika tadi ada kekuasaan di tanganmu, pergunakanlah untuk menolong agama Allah. Silakan engkau buat pabrik, tapi jangan di tempat kami bro. Tengok Pak, ada spanduk udah terpampang di kilometer 24. 2 situ Pak. Mau bagaimana? Itu hanya lelucon saja. Itu sudah ditandatangani Pak. Bagaimana kita marahnya? Unjuk rasa kantor bupati nggak bisa. Akibat apa tadi ini? Ini dari masyarakatnya tidak kompak. Yang pemuka masyarakatnya sudah disuap. Kami harus kita. Makanya Pak, tak usah pala bunci-bunci kali kita sama yang di atas tanah istana kan. Aku bunci kali yang di Singabali itu. Kenapa? Wih, bunci daknya minta ampun. Kita pun belum tahu itu Pak. Hei Pak RT Saragi, panggil dulu itu ke kantor bupati. Ribut kali gue demo itu RT itu. Pulang Pak RT, ini Pak RT amplop.
100 juta. Mau bapak atau tidak? Mau lah. Kalau mungkin tak mau. Siapa yang gak mau duit? Malaikat. Itu baru tak mau duit. Tapi kan jalannya kan Pak berbeda-beda Pak. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang subhan. Mana yang halal ini kita cari sendiri. Nah, jadi mau bagaimanapun Pak, usaha dari kita, ya geng, itu tetap berdiri. Kemudian Muhammad melihat ada tadi orang tua renta dengan banyak perhiasannya. Kemudian Muhammad bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, siapakah tadi itu hai perempuan yang renta yang banyak perhiasannya ini?" Maka Jibril menjawab, "Itu adalah lambang dunia. Ad-dunya mata." Dunia itu adalah perhiasan. Khairu mata, sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atus sholih, wanita yang soleha. Bagaimanakah istri yang soleha itu Ustaz? Ketika tadi ada namanya Muti'ah di belakang rumah Nabi, maka bertamulah dari Fatimah ke rumah Muti'ah. Kalaulah tidak bukan gara-gara putri Rasul kau wahai Fatimah, takkan kubuka tadi itu pintu rumahku untukmu. Apa katanya? Pesan suamiku kepada saya, ya Muti'ah, apapun yang terjadi, apapun yang masa, siapapun yang datang, sebelum pulang abang dari tempat kerja abang, jangan kau buka pintu. Wah, sep lah tunggu gini Pak istri, ya kan? Dek, ojo, keluar ya, sebelum aku balik. Ya bang, apa? Nah, belum lagi sampai dari bapak tuh ke lingkaran sawit. Nah, ada martandang. Nah, martandang manggo gosip. Nah, apalagi sekarang yang viral itu, ya kan? Itu apa Ustaz itu? Nah, lagunya solawatan tapi ganggu bojo uang. Ya kan Bang? Ya asyikal Mustafa. Kan gitu. Jadi sifatnya intinya adalah mau dia PSK, mau dia buhaja, menutup aurat itu wajib. Jadi jangan Bu salah-salahkan jilbabnya. Ya, itu apa pakai jilbab panjang-panjang kayak gitu. Ya kan? Tapi dia tetap mengganggu bojo uang. Itu apa? Bukan itu kajian. Kajinya adalah setiap tadi ibu keluar rumah tutup auratnya. Mana aurat perempuan? Seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi ibu nyuruh anak ibu pakai jilbab, ibu tak pakai jilbab, mimpi. Makanya Bu berat tugas ibu, berat. Ya. Jadi tadi si Muti'ah contoh kepada ibu, tidak keluar di rumah. Ini tadi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk. Terjadilah tadi itu perselingkuhan. Akibat tadi tidak patuh kepada suami. Kemudian masuk tadi si Fatimah ke rumah si Muti'ah. Lihat tadi ada beberapa benda. Apa yang pertamanya? Yang pertama adalah dia lihat ada baskom berisi air hangat. Kemudian bertanya tadi si Fatimah kepada si Muti'ah, "Hai Muti'ah, untuk apanya ember yang godang ini? Berasap-berasap ku tengok. Apa maksudnya ini?" Ketika tadi pulang Pak RT Saragi dari Balingkar Mandodos, sampai dari bayar di pintu rumah, "Oh bang, sini bang, masukkan kakimu ke dalam ember ini, kukusui bang kakimu." Bang, pernah beri begitu? Pernah. Ya pernah, enak kali. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, dia lihat tadi ada segelas air putih. Apa maksud ini wahai Muti'ah? Kemudian tadi si Muti'ah menjawab, "Ketika tadi pulang suamiku kerja, belum lagi tadi sampai kamar mandi sudah kubuatkan teh manis atau white coffee atau good day." Minum good day. Ini Pak, ngombe saya Pak. Tapi kan ibu kan paham itu dengan wajah bapak. Apakah naik sawit atau trek? Kalau trek tadi ngombe Pak, ngombe. Kalau tadi bapak itu tadi naik sawitnya, bilang tanpa halah.
2,5. Alhamdulillah. Layanan ibu sama bapak. Allahu Akbar. Ya. Hati-hati bu, saya bilang kan ya. Haram hukumnya memantadi suami dalam tempat tidur. Nyoksa, dari sini. Malas aku. Haram hukumnya itu. Beritahu, jangan buat begitu bapak. Walaupun gimana bapak ini baunya, gimana mok-moknya, gimana kurusnya, itulah pangeran ibu. Itu gambar itu. Hati-hati bu, istri durhaka nggak bisa mencium bau surga. Hati-hati. Itu yang kedua. Selanjutnya dia lihat tadi ada sapu tangan seperti serban seperti ini. Wahai mutia, apa maksudnya nih? Ketika tadi pulang suamiku kerja, kalau ada banyak keringatnya, sini bu bang kulapkan. Sini bang. Ibu jangan takut dibilang orang lebay. Jangan takut dibilang orang sok mental, sok cool, sok mesra. Jangan pula ketika muda cinta itu lekat, mesra. Ketika sudah mulai ada anak, itu udah kata sama. Ya kan? Dia pengen kemananya? Enggak terus dia. Nah, ini juga PR kepada pemuda-pemudi. Ya, jangan ketika tadi bulan madu mesra minta ampun. Ya, ketika sudah ada anak, luntur. Nah, ini enggak contoh ini. Nah, diambil tadi kelapnya, dia lap tadi hodok. Nah, masa kampungnya keringat tadi suami. Kemudian selanjutnya dia lihat tadi ada sepotong rotan. Tahu ibu rotan? Tahu ibu rotan? Tahu rotan yang ada di Sindurjaya, di ujung dekat jembatan. Apa maksudnya ini wahai Mutia? Maka si Mutia tadi menjawab, ketika tadi sudah kuberikan dia minum, kurondam kakinya, kukusui tadi kakinya, kulap tadi keringatnya. Oh bang ini rotan. Kalau ada rasamu yang kurang pelayananku, maka potuklah aku. Kalau sudah tadi cukup bu pelayanannya. Ya, ketika tadi bapak itu mandi, sudah ada tadi anduknya. Habis tadi dia mandi. Oh bang, ini tadi sarungnya. Gajah duduk, gajah diri, gajah jongkok. Ini bang mereknya, ada mangga, ada kunyit, ada bacang, kasih semua. Nah, itu pelayanan istri kepada suami. Jadi ini yang mau kita robah. Jangan hanya peringatan Isra wal Mi'raj, ini hanya seremonial belaka. Isra lah. Kita kan sekarang kan pak begitu. Kalau nggak diperingati, culun kali. Kan kolot kali kita nggak diperingati. Nah, ini kita, padahal hakikatnya bukan seperti itu. Meneladani Muhammad, percaya akan Isra wal Mi'rajnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan adalah ujung-ujungnya zuhur pekerjaan, asyar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Berjamaah. Ini gimana kita mau permintaan kita, pinta kita kepada Allah dikabulkan. Salat subuh kita jam 6. Apa? Tutupkan saya pegang itu papanya. Nanti tirainya biar gelap sedikit. Itu apa itu? Pikir ibu tuan itu oto. Wasi'un halim, luas dan maha mengetahui. Ini kita kadang-kadang. Kalau dari antum itu mau dapat banyak pahala, ayo. Jam 4 sudah ke masjid. Salat sunat tahiyatul masjid. Berzikir di sana. Kemudian dari itu sebelum pelaksanaan sholat subuh, Bapak, ayo qabaliyah. Lebih baik dunia dan isinya. Siapapun yang paling kaya di atas dunia ini, ada seorang hamba Allah melaksanakan sholat sunat sebelum subuh, dia yang paling kaya. Ini kan tidak. Bagaimana engkau melihat tadi itu umat Muhammad itu makmur ketika tadi sholat Jumatnya jamaahnya persis seperti jamaah sholat subuh. Ini kan tidak. Paling 3 orang, paling 4 orang. Itu pun bertentangan. Kue kok pakai kun, aku kok enggak. Jadi ini Pak, jadi jangan jadikan perbedaan itu menjadi perdebatan, permusuhan di antara kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kemudian ujung-ujungnya peringatan Isra wal Mi'raj ini Bapak dan Ibu adalah iman kita.
Bagaimanakah ciri-ciri orang yang beriman itu? Dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman,